sirullah, katullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa gue? Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Masih tersembunyi oleh zaman. Kedatangan Satria Piningit dalam ramalan Jangka Jayabaya ditandai oleh kekacau balauan peradaban seperti berikut. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang, yakni ramalan Jangka Jayabaya. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat dan karakter Satria Piningit sang Ratu Adil yang bakal memimpin negara. Secara harfiah Satria Piningit diartikan ksatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, ksatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, sedangkan Piningit masih dipingit atau dirahasiakan. Dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Demikian halnya, Ratu Adil secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Gabungan dari kedua istilah itu kemudian muncul istilah Satria Piningit Sinisihan Wahyu Ratu Adil yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada dokumen lain misalnya dalam kitab Musarar hasil gubahan Sunan Giri Prapen, bait 159 yang juga bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musarar adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambaran sosok Ratu Adil. Demikian halnya dalam penggambaran kehadiran Satrio Piningit, satria penolong tersembunyi, ditandai munculnya Ratu Adil. Masih menurut ramalan Jayabaya, simbol kemunculannya ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa diantaranya, Senapati, Bajanegara, dan Natanegara. Pertama, pada simbol Senapati terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Kedua, simbol Bajanegara, menggambarkan bahwa ksatria sang Ratu Adil dapat mengatasi masalah itu. Ketiga, pada simbol Natanegara, menjalin relasi dengan para leluhur sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara. Satria Piningit sang Ratu Adil dapat memperbaiki peradaban yang kacau. Salah satunya dilakukan dengan mengganti tatanan negara lama dengan yang baru disebabkan karena yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa dan justru merugikan rakyat. Pemimpin tersebut menggunakan 4 elemen dari alam sebagai senjata. 1. Air untuk menenggelamkan lawan-lawannya. 2. Api untuk menghanguskan keangkaramurkaan. 3. Tanah untuk mengubur para musuh. 4. Langit sebagai perisai atau pelindung. Jayabaya sendiri berkuasa antara tahun-tahun 1135 sampai tahun 1159. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Sumber, Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan volume 21 No tanggal 1 April tahun 2021. Satrio Piningit atau ksatria yang disembunyikan, adalah tokoh yang muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa Satrio Piningit memiliki kesaktian atau pengetahuan yang melebihi zamannya, sebagaimana dijelaskan dalam sumber. Kisah tentang Satrio Piningit masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Satrio Piningit dikatakan sebagai putra Batara Indra, dengan paras seperti Kresna, watak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Dalam cerita lain yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, raja terakhir Sunda dari Pajajaran, Satrio Piningit sepadan dengan budak Angon atau anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit atau budak Angon yang menggembalakan daun kering dan ranting memiliki banyak interpretasi.
Beberapa kalangan masyarakat melihat ini sebagai upaya Satrio Piningit untuk mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi guna mendirikan Ratu Adil, yaitu kepercayaan terhadap kepemimpinan adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dalam pandangan masyarakat, Ratu Adil dianggap sebagai pemimpin yang akan merestorasi sistem kepemimpinan yang sebelumnya semena-mena, membawa bangsa dan negara ke zaman baru. Syair lagu kuno dan pandangan dari Sunan Kalijaga, tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, juga menggambarkan makna dalam kisah ini. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa bocah Angon mencoba memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah diinterpretasikan sebagai kelima rukun Islam. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa bintang tersebut dapat dimaknai sebagai nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad, sementara buahnya mencerminkan sifat Rasul, yaitu benar, dipercaya, menyampaikan, dan bijaksana. Pandangan mengenai apa yang digembalakan oleh bocah Angon bervariasi di kalangan masyarakat. Namun, 3 tokoh di atas memberikan pandangan yang memiliki referensi akurat dalam menafsirkan kisah Satrio Piningit. Satrio Piningit dari bahasa Jawa, ksatria yang disembunyikan, adalah tokoh yang muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa Satrio Piningit memiliki kesaktian atau pengetahuan yang melebihi zamannya, sebagaimana dijelaskan dalam sumber. Kisah tentang Satrio Piningit masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Satrio Piningit dikatakan sebagai putra Batara Indra, dengan paras seperti Kresna, watak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Dalam cerita lain yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, raja terakhir Sunda dari Pajajaran, Satrio Piningit sepadan dengan budak Angon atau anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit atau budak Angon yang menggembalakan daun kering dan ranting memiliki banyak interpretasi. Beberapa kalangan masyarakat melihat ini sebagai upaya Satrio Piningit untuk mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi guna mendirikan Ratu Adil, yaitu kepercayaan terhadap kepemimpinan adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dalam pandangan masyarakat, Ratu Adil dianggap sebagai pemimpin yang akan merestorasi sistem kepemimpinan yang sebelumnya semena-mena, membawa bangsa dan negara ke zaman baru. Syair lagu kuno dan pandangan dari Sunan Kalijaga, tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, juga menggambarkan makna dalam kisah ini. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa bocah Angon mencoba memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah diinterpretasikan sebagai kelima rukun Islam. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa bintang tersebut dapat dimaknai sebagai nabi umat Islam, Muhammad, sementara buahnya mencerminkan sifat Rasul, yaitu benar, dipercaya, menyampaikan, dan bijaksana. Pandangan mengenai apa yang digembalakan oleh bocah Angon bervariasi di kalangan masyarakat. Namun, 3 tokoh di atas memberikan pandangan yang memiliki referensi akurat dalam menafsirkan kisah Satrio Piningit. Sekian, terima kasih.